pelajaran biologi dari saya itu dalam ringkasan intinya itu penggunaan sumber daya alam membentuk identitas manusia ketika mereka berusaha bangun dan mencapai gagasan mereka, artinya hidup dengan baik dalam konteks ekologis tertentu. Dengan demikian, memahami apa yang orang maksud dan cita-cita akan demi kesejahteraan sangat penting bagi keberhasilan dan langkah-langkah konservasi yang berupaya mengubah hubungan antara komunitas dan mereka tinggal. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi kalau di yang tadi saya jelaskan seperti itu, bisa mungkin nanti kita diskusikan lebih dalam. Saya ingin pendapat Miss Rina dengan jurnalnya. Bagaimana, Miss Rina? Oke. Cukup. Elim. Ada. Baiklah, di sini saya menyampaikan rangkuman saya, yaitu tentang konservasi dan manfaat masyarakat dari pengelolaan terumbu karang tradisional di Pulau Ahus, Papua Nugini. Nah, penulisnya ini adalah Joshua dan kawan-kawan, berasal dari Jurnal Conservation Biology pada tahun 2000. Nah, pada penelitian ini tujuannya itu untuk mengeksplorasi beberapa proses sosial yang dapat mempengaruhi penutupan karang tradisional dan untuk menentukan apakah praktik-praktik ini memiliki manfaat konservasi untuk ekosistem terumbu karang atau tidak. Nah, tujuan khususnya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, mengukur efek penutupan terumbu tradisional terhadap kondisi sumber daya terumbu. Yang kedua, menguji peran sosial dan budaya dari penutupan terumbu tradisional dan memeriksa kepatuhan dengan pembatasan. Nah, untuk metode penelitian ini dilakukan dengan mensurvei 51 dari 105 rumah tangga. Selain itu juga untuk mewawancarai informasi kunci, mencatat sejarah lisan, dan berpartisipasi dalam kegiatan penggunaan sumber daya. Nah, masyarakatnya itu sendiri sangat bergantung pada penangkapan ikan. Nah, di sana itu 96% responden itu terlibat dalam penangkapan ikan. Nah, kalau untuk 76% responden itu mereka sebagai pekerjaan utamanya yaitu sebagai penangkap ikan. Kemudian dari penelitian ini memberikan bukti bahwa penutupan terumbu karang secara tradisional dapat memenuhi beberapa tujuan konservasi. Kemudian untuk menunjukkan bahwa pembatasan penangkapan ikan dan tombak secara berkala memiliki efek positif pada spesies ikan sasaran. Nah, intinya adalah jadi di sini itu untuk cara tradisional mengelola terumbu karangnya itu mereka menangkap ikannya itu dengan menggunakan jaring dan tombak. Jadi untuk tujuan konservasinya itu ada gitu. Jadi spesies ikan yang di sana dan terumbu karangnya terjaga dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Itu tadi kita sudah mendengar percakapan dari ringkasan dari Saudara Trisnina. Oke, saya ingin mendengar Saudara Sirwan. Dipersilakan. Ya, Saudara Sirwan bisa chat dulu di
Ya, baik. Terima kasih, Saudari Melina. Jadi buat jurnal yang saya dapat itu tentang Environmental Education and Community Participant. Itu yang artinya pendidikan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat. Kemudian lanjutannya pentingnya pelajaran konservasi dalam pengajaran dan pembelajaran untuk upaya konservasi di daerah Sagara Anakan. Jadi dalam upaya konservasi untuk pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan pastinya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian di jurnal ini itu menganalisis tentang yang pertama itu karakteristik daerah aliran sungai dan wilayah Sagara Anakan. Yang kedua itu perilaku konservasi lingkungan dan partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketiga itu relevansi subjek konservasi untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah atas. Untuk metode yang digunakan dalam artikel ini adalah survei dengan analisis bentuk konservasi dan partisipasi petani. Hasilnya itu dari penelitian menunjukkan bahwa daerah Sungai Sagara Anakan ini berfungsi untuk berbagai kegiatan seperti perikanan, pariwisata, olahraga, dan transportasi. Sampai sekarang konservasi dalam bentuk reboisasi belum dilakukan dengan maksimal karena diduga ketika melakukan konservasi tersebut menyebabkan rendahnya produksi tanaman para petani di sekitar Das Sagara Anakan. Untungnya, berbagai bentuk konservasi telah dilakukan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk konservasi yang berbeda untuk setiap bagian di daerah aliran sungai tersebut, tergantung pada kondisi fisik dan kemungkinan untuk pengolahan tanahnya. Namun, subjek konservasi dalam penelitian ini kurang relevan dengan pengajaran dan materi pembelajaran tentang konservasi lingkungan untuk mengembangkan pengajaran di materi muatan lokal yang bagi siswa khususnya itu untuk kelas 12 SMA. Kemudian dengan cara ini siswa akan didorong untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan Sagara Anakan ini mendorong manfaat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong dan membimbing masyarakat untuk melakukan konservasi lintas bagian yang terpadu, melibatkan masyarakat dan lembaga penelitian. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Oke. Tadi kan kita sudah mendengar. Irwan cukup? Cukup. Ada yang bisa tambahkan? Baiklah, ada yang ingin bertanya? Mungkin? Mungkin cukup. Atau nanti kita lanjut ke diskusi berikutnya. Oke. Kita akan bertemu di diskusi berikutnya. Saya akhiri. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Ya, pagi.